semuanya, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat aplikasi filter citra menggunakan Kinner dan OpenCV. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk menerapkan berbagai filter deteksi tepi seperti Robert, Sobel, Prewitt, dan Kenny pada citra yang kita pilih. Mari kita mulai. Sebelum kita membuat programnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai masing-masing filter deteksi tepi yang digunakan dalam pemrosesan citra. Robert, Sobel, Prewitt, dan Kenny. Semua filter ini digunakan untuk mendeteksi tepi-tepi dalam citra. Yang penting untuk berbagai aplikasi seperti pengenalan objek, deteksi bentuk, dan analisis citra. Yang pertama ada Robert Operator. Operator Roberts adalah operator deteksi tepi yang sangat sederhana dan menggunakan dua kernel berukuran 2x2 untuk mendeteksi perubahan intensitas citra pada arah diagonal. Filter ini lebih sensitif terhadap perubahan tajam pada gambar dan cocok untuk mendeteksi tepi yang tajam atau kecil. Prinsip kerjanya yaitu menghitung perubahan gradien di sepanjang dua diagonal citra dengan menggunakan dua kernel. Kernel X 1,0, 0, min 1. Kernel Y 0,1, min 1,0. Gradien dihitung dengan mengaplikasikan kedua kernel ini pada citra, dan hasilnya digabungkan untuk mendeteksi tepi. Hasil dari dua kernel ini akan menunjukkan perubahan pada citra di sepanjang dua arah diagonal. Kelebihannya, cepat dalam perhitungan karena ukuran kernel kecil, 2x2. Efektif untuk mendeteksi tepi yang tajam dan kecil. Kekurangannya, cenderung sensitif terhadap noise karena ukuran kernel yang kecil. Tidak efektif dalam mendeteksi tepi yang lebih halus atau pada citra dengan noise tinggi. Yang kedua, Sobel Operator. Sobel adalah operator deteksi tepi yang lebih kuat dibandingkan dengan Roberts. Sobel menggunakan kernel 3x3 untuk mendeteksi perubahan intensitas pada arah horizontal dan vertikal citra. Operator ini sering digunakan karena kemampuannya untuk mendeteksi tepi dengan lebih halus dan stabil. Prinsip kerjanya, Sobel menghitung gradien citra pada dua arah, horizontal atau sumbu X dan vertikal atau sumbu Y. Dua kernel Sobel yang umum digunakan adalah satu kernel horizontal atau X, 1,0, min 1, 2,0, min 2, 1,0, min 1. Dua kernel vertikal atau Y, 1,2,1, 0,0,0, min 1, min 2, min 1. Gradien dihitung dengan melakukan konvolusi citra menggunakan kernel ini. Hasilnya adalah citra dengan tepi yang ditonjolkan di sepanjang kedua arah tersebut. Kelebihannya mendeteksi tepi dengan baik, terutama pada citra yang lebih halus dan noise yang lebih rendah. Lebih stabil dibandingkan dengan Robert karena menggunakan kernel yang lebih besar, 3x3. Kekurangannya lebih rentan terhadap noise jika dibandingkan dengan beberapa operator lain yang lebih maju seperti Kenny. Yang ketiga ada Prewitt Operator. Prewitt adalah operator deteksi tepi yang sangat mirip dengan Sobel, namun Prewitt menggunakan kernel yang sedikit berbeda. Prewitt juga mendeteksi perubahan gradien pada dua arah utama, horizontal dan vertikal, dan sering digunakan pada citra yang lebih halus. Prinsip kerjanya, Prewitt menghitung gradien citra dengan dua kernel 3x3 yang sedikit lebih sederhana dari Sobel. Yang pertama, kernel horizontal atau X, 1,0, min 1, 1,0, min 1, 1,0, min 1. Yang kedua, kernel vertikal atau Y, 1,1,1, 0,0,0, min 1, min 1. Seperti Sobel, operator Prewitt mengevolusi citra dengan dua kernel ini dan menghitung hasilnya untuk mendeteksi tepi. Kelebihannya, menyediakan deteksi tepi yang lebih stabil dibandingkan dengan Roberts karena lebih sederhana daripada Sobel. Lebih cepat karena menggunakan kernel yang lebih sederhana. Kekurangannya, tidak sekuat Sobel dalam mendeteksi tepi yang lebih jelas pada citra yang lebih kompleks atau berisik. Cenderung menghasilkan lebih banyak noise dibandingkan dengan Sobel. Yang keempat ada Kenny Edge Detector. Kenny adalah salah satu algoritma deteksi tepi yang paling populer dan efisien. Algoritma ini lebih kompleks dibandingkan dengan ketiga operator sebelumnya, namun memberikan hasil yang lebih baik dalam mendeteksi tepi yang jelas dan lebih halus. Prinsip kerjanya, proses deteksi tepi Kenny melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, noise reduction. Kenny pertama-tama menghaluskan citra menggunakan filter Gaussian untuk mengurangi noise. Yang kedua, gradient calculation. Kenny kemudian menghitung gradien citra untuk mendeteksi arah tepi. Gradien ini dihitung dengan operator Sobel atau metode lainnya. Yang ketiga, non-maximum suppression.
Proses ini menghilangkan nilai gradien yang tidak dapat dianggap sebagai tepi. Yang keempat, edge tracking by hysteresis. Terakhir, Kenny menggunakan dua threshold untuk mengidentifikasi tepi yang lebih kuat dan lebih lemah. Hanya tepi yang lebih kuat yang dipertahankan, sementara tepi lemah yang berhubungan dengan tepi kuat akan dipertahankan juga. Kelebihannya, hasil deteksi tepi sangat tajam dan jelas dengan kemampuan mengidentifikasi tepi halus. Lebih efisien dalam menghilangkan noise dan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada ketiga operator lainnya. Kekurangannya, algoritma ini lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak perhitungan dibandingkan dengan operator lainnya. Memerlukan pemilihan threshold yang tepat agar menghasilkan deteksi tepi yang optimal. Kesimpulannya, Roberts cepat, namun sensitif terhadap noise dan hanya cocok untuk mendeteksi tepi tajam dengan perubahan intensitas diagonal. Sobel lebih stabil dibandingkan Roberts, cocok untuk citra dengan noise rendah dan deteksi tepi horizontal atau vertikal. Prewitt mirip dengan Sobel, tapi lebih sederhana, cepat namun kurang efektif dalam mengatasi noise. Kenny algoritma deteksi tepi yang paling kuat dan efektif, mengatasi noise dengan baik, namun lebih kompleks dan memerlukan pemrosesan yang lebih berat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembuatan programnya. Pertama, kita masuk ke dalam IDLE. Lalu kita salin program ini telah saya buat. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian dari program yang telah saya buat. Pada bagian import library ini, bagian beginner digunakan untuk membuat GUI. File doc dan message walk digunakan untuk membuat file dan menampilkan pesan kepada pengguna. Fill atau pillow digunakan untuk mengubah gambar menjadi format yang dapat ditampilkan di beginner. OpenCV atau CV2 digunakan untuk pemrosesan citra, khususnya untuk penerapan filter deteksi tepi. NumPy digunakan untuk manipulasi array dan matriks citra. Lalu pada bagian ini, init adalah fungsi konstruktor yang dijalankan saat kelas image filter app diinstal. Fungsi ini menginstalasi tampilan utama program seperti judul aplikasi dan ukuran jendela. Lalu pada bagian yang ini, frame tombol membuat frame yang berisi tombol-tombol di bagian atas GUI. Tombol yang ada adalah Open untuk membuka gambar, Help menampilkan bantuan, Save untuk menyimpan gambar hasil pemrosesan, Filter buttons, Robert, Sobel, Prewitt, dan Kenny menerapkan filter deteksi tepi pada citra. Lalu pada bagian ini untuk membuat panel untuk menampilkan citra. Panel kiri atau citra asli, panel ini menampilkan gambar asli yang diubah. Panel ini menampilkan gambar asli yang diunggah oleh pengguna. Label citra asli menunjukkan gambar yang belum diproses. Lalu ini panel kanan citra manipulasi. Panel ini menampilkan gambar hasil pemrosesan setelah filter diterapkan. Label citra manipulasi menunjukkan citra yang sudah diproses dengan filter deteksi tepi. Lalu ini atau Open Image membuka dialog untuk memilih file gambar dari komputer. Setelah gambar dipilih, gambar tersebut akan diubah menjadi grayscale atau citra hitam putih dan ditampilkan di panel kiri. Bagian Save Image menyimpan gambar hasil pemrosesan ke file dengan format PNG. Lalu pada bagian yang ini adalah bagian filter Roberts. Yang ini bagian filter Sobel, yang ini bagian filter Prewitt, dan yang ini bagian filter Kenny. Bagian ini berfungsi untuk menjalankan program. Kesimpulannya, program ini menyediakan antarmuka untuk memilih citra, menerapkan berbagai filter deteksi tepi, Roberts, Sobel, Prewitt, dan Kenny, serta menyimpan hasilnya. Setiap filter digunakan untuk mendeteksi tepi-tepi dalam citra berdasarkan perubahan intensitas warna dan memberikan hasil yang berbeda.
tergantung pada kekuatan dan ukuran kernel yang digunakan. Selanjutnya kita save file ini. Teman-teman bebas ingin men-save-nya di mana, saya akan save di data D, pengolahan citra digital. Saya beri nama tugas praktek 5. Lalu kita jalankan. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Di sini kita memiliki aplikasi dengan antarmuka yang sangat sederhana. Kita bisa memilih gambar untuk diproses, menerapkan filter deteksi tepi, dan menyimpan hasilnya. Aplikasi ini dibangun menggunakan Kiner untuk GUI dan OpenCV untuk pemrosesan citra. Sekarang, mari kita bahas fitur-fitur utama dari aplikasi ini. Program ini terdiri dari beberapa bagian penting. Pertama, kita punya frame tombol bagi bagian atas untuk memilih gambar, menampilkan bantuan, menyimpan gambar, dan menerapkan filter deteksi tepi. Kedua, kita memiliki panel kiri untuk menampilkan citra asli dan panel kanan untuk menampilkan citra yang telah dimanipulasi. Sekarang kita akan coba menekan tombol open dan memilih gambar yang kita inginkan. Ketika kita klik tombol open, aplikasi akan membuat dialog file untuk memilih gambar yang akan diproses. Gambar yang dipilih kemudian ditampilkan di panel kiri dan siap untuk diterapkan di filter. Ketika kita klik tombol open, aplikasi akan membuka dialog file untuk memilih gambar yang akan diproses. Gambar yang dipilih kemudian ditampilkan di panel kiri dan siap untuk diterapkan filter. Saya akan memilih gambar yang ini. Lalu saya akan menampilkan tombol filter dan fungsi-fungsi terkaitnya. Aplikasi ini menyediakan 4 jenis filter deteksi tepi: Robert, Sobel, Prewitt, dan Kenny. Sekarang, mari kita bahas setiap filter dan bagaimana cara kerjanya. Filter Roberts adalah salah satu filter deteksi tepi yang paling sederhana dan berfungsi untuk mendeteksi perubahan besar intensitas citra di sepanjang arah diagonal. Filter ini menggunakan 2 kernel kecil 2x2 untuk menghitung perbedaan antara piksel yang bersebelahan. Jika kita klik filter ini, maka akan muncul hasil yang seperti ini. Filter ini cocok untuk citra yang memiliki kontras tinggi pada diagonal dan hasilnya menampilkan garis-garis tepi yang lebih tajam. Selanjutnya ada filter Sobel. Filter ini menggunakan 2 kernel horizontal dan vertikal untuk mendeteksi tepi dalam arah horizontal dan vertikal. Filter Sobel lebih sensitif dibandingkan Roberts karena menggunakan kernel 3x3. Jika kita klik filter ini, maka akan muncul hasil yang seperti ini. Filter Sobel sangat efektif dalam mendeteksi tepi citra yang memiliki perubahan intensitas mendalam baik secara horizontal maupun vertikal. Berikutnya, kita punya filter Prewitt. Sama seperti Sobel, filter ini juga menggunakan kernel 3x3 untuk mendeteksi tepi citra. Bedanya, filter Prewitt lebih fokus pada arah vertikal dan horizontal dengan bobot yang berbeda. Jika kita klik, maka akan muncul hasil seperti ini. Prewitt lebih umum digunakan untuk citra yang memiliki perubahan intensitas tepi yang relatif lebih halus. Terakhir, ada filter Kenny, yang sering dianggap sebagai filter deteksi tepi terbaik. Kenny menggabungkan beberapa tahapan. Pertama, mengaplikasikan Gaussian blur untuk mengurangi noise, kemudian menghitung gradient citra dan hasilnya mengidentifikasi tepi dengan threshold ganda. Jika kita klik, maka hasilnya akan seperti ini. Filter Kenny sangat efektif untuk mendeteksi tepi yang halus dan sering digunakan dalam aplikasi vision komputer yang lebih kompleks. Setelah memilih filter, kita bisa menyimpan hasil citra yang telah dimanipulasi dengan klik tombol save. Gambar akan disimpan dengan format PNG sesuai dengan keinginan kita. Jadi, itulah cara kita membuat aplikasi deteksi tepi menggunakan Kiner dan OpenCV. Dengan aplikasi ini, kita dapat memilih gambar, menerapkan filter deteksi tepi, dan menyimpan hasilnya dengan mudah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk tutorial lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.